Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Kita belajar bersama dari 2 Samuel pasal 8. 2 Samuel pasal 8, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kala seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dihususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelech bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Tema kita, Tuhan yang memberi kemenangan. Setiap orang tentunya mengharapkan kemenangan, dan banyak yang berjuang untuk meraihnya. Teks kita hari ini memberikan daftar panjang kemenangan Daud yang ia dapatkan karena Tuhan memberikan kepadanya, bukan sekedar perjuangan keras Daud sendiri. Orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob Raja Zoba, dan orang Aram dari Damsyik, semuanya ditaklukkan oleh Daud. Semua pasukan dikalahkan. Ada yang diambil kendali pemerintahannya,
Ada yang harus mempersembahkan upeti, ditawan dan juga ditewaskan. Bahkan Toi, Raja Hamat, tunduk kepada Daud, dan orang Edom di lembah Asin takluk kepadanya. Inilah yang membuat Daud mendapat nama. Kunci kemenangan Daud disebutkan 2 kali. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Daud menang bukan karena kuat dan gagah pasukannya, bukan pula karena hebatnya strategi perang yang dia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Bahkan, kata kemanapun ia pergi menunjukkan tidak terbatasnya kedaulatan Tuhan yang menyertai dia dalam setiap langkahnya. Memang Daud yang maju berperang, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kita juga menghadapi peperangan kita setiap hari. Layaknya Daud yang memiliki banyak musuh, kita pun punya berbagai pergumulan, entah masalah keluarga, masalah kesehatan kita atau orang yang kita sayangi, ataupun masalah ekonomi. Sadarilah bahwa kita tidak berperang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang beserta kita kemanapun kita pergi. Dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku." Apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Tuhan yang menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita dengan kuasa-Nya. Hadapilah hidup kita bersama Tuhan, Sang Pemberi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih atas pemeliharaan Bapa sepanjang malam dan mengizinkan kami memasuki hari yang baru dengan kekuatan dan pengharapan dari-Mu. Melalui firman-Mu pagi ini kami belajar bahwa keberhasilan, pertolongan, dan kemenangan dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu, segala usaha kami menjadi sia-sia. Kami menyadari bahwa setiap hari kami menghadapi berbagai pertempuran dalam kehidupan. Karena itu kami datang memohon agar Engkau berjalan di depan kami, memberikan hikmat dalam setiap keputusan, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta damai sejahtera di tengah setiap persoalan. Ajari kami untuk tidak menjadi sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Mampukan kami selalu mengingat bahwa setiap keberhasilan adalah anugerah-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga kami dengan kasih dan kerukunan, sertailah setiap pekerjaan dan usaha kami, agar kami melakukannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ampunilah dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.